Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali kita di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini kita masih membahas tentang kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan? Ada yang tahu? Nih, lihat. Kalimat penolakan adalah kalimat yang mengandung penolakan. Iya, dan dia berfungsi untuk menolak. Misalkan menolak pemberian orang lain, menolak suatu pendapat, misalkan tidak setuju dengan pendapat orang lain, kemudian menolak ajakan. Misalkan ada orang lain mengajak dia untuk bergotong royong, misalnya dia menolak. Nah, menolak tidak bisa mengikuti gotong royong atau kerja bakti, misalkan begitu. Namun kalimat penolakan ini walaupun dia gunanya untuk menolak, harus diucapkan dengan santun. Ya, harus diucapkan dengan santun supaya tidak menyakiti lawan bicara kita, misalkan teman kita atau orang tua kita atau siapapun teman bicara kita, ya. Jadi kalian juga bisa melihat contohnya seperti apa sih kalau misalkan menggunakan kalimat penolakan di dalam sebuah percakapan dengan santun. Nih, lihat. Berikut ini adalah percakapan antara dua orang. Ibu berkata kepada ayah, "Ayah, mari kita makan siang dulu." Ayah menolak, katanya, "Terima kasih ibu, tetapi ayah masih kenyang, nanti saja dulu." Nah, jadi ini adalah contoh kalimat penolakan yang santun. Nah, itu tadi adalah contoh penggunaan kalimat penolakan di dalam sebuah percakapan, ya, diucapkan dengan santun. Kemudian bagaimana kalau misalkan tidak diucapkan dengan santun? Kamu juga bisa melihat tayangannya berikut ini. Ini juga adalah percakapan antara dua orang, antara kakak dan adik. Kakak di sini mengajak, ya, katanya, "Adik, ayo kita bantu ibu." Kemudian adik menjawab, "Tidak mau ah, aku malas." Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan yang tidak santun atau yang tidak sopan. Nah, apakah anak-anak di rumah pernah berkata seperti ini kepada kakaknya atau orang tuanya? Tidak boleh ya. Jadi anak-anakku sekalian, supaya kalimat penolakan kita bisa diterima harus diucapkan dengan santun, dengan baik, supaya apa? Supaya tidak menyakiti lawan bicara kita, ya, tidak menyakiti orang lain yang mendengarkan. Nah, jadi anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, kalian juga bisa membuka buku paket 2A, ya. Kita untuk pelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan buku paket 2A. Silahkan membuka halaman 86. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paket 2A dan buka halaman 86. Jadi di sana ada cerita, ya. Ada cerita yang berjudul Pos Ronda. Nah, bagaimana bunyi ceritanya? Kamu bisa mendengarkan, ya. Kamu bisa mendengarkan ceritanya yang berikut ini. Judul ceritanya adalah Pos Ronda. Demikian bunyinya. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. "Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok," ajak Pak RT. "Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota," jawab Ayah Made. "Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan," kata Pak RT. "Saya akan ikut membantu," jawab Ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Demikian ceritanya. Jadi anak-anakku sekalian, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi,
Ya, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi, di dalam cerita tadi mengandung kalimat penolakan. Kalian juga bisa melihat di buku paket kalian ya. Mengandung kalimat penolakan. Bisakah kamu menyebutkan kalimat penolakan yang dimaksud itu? Nah, jadi tugas kalian untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah menuliskan kembali. Ya, menuliskan kembali kalimat penolakan yang terdapat di dalam cerita tadi yang berjudul Pos Ronda. Nah, jadi anak-anakku, tuliskan contoh kalimat penolakan yang pernah kamu ucapkan. Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama tadi adalah menuliskan kembali kalimat penolakan yang terdapat di dalam cerita. Itu yang pertama. Jadi untuk tugas yang kedua adalah kamu menuliskan kalimat penolakan apa yang sudah pernah kamu ucapkan. Jadi ada dua ya, dan semuanya itu dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, jadi itu tadi ya beserta contoh-contohnya penjelasan Ibu tentang kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan ini juga bisa diikuti dengan kata maaf ya. Maaf, aku tidak bisa ikut gotong royong membersihkan lingkungan misalnya. Atau misalkan Made berkata kepada Tony, ayo kita nanti sarapan bersama di kantin saat jam istirahat. Kemudian Tony menjawab, terima kasih Made, aku tadi sudah sarapan di rumah. Nah, jadi penolakan itu tidak selalu dengan kata maaf, bisa juga diucapkan dengan kata terima kasih atau lain kali aja ya. Nah, lain kali saja ya, bisa juga seperti itu ya. Namun perlu kalian ingat lagi bahwa kalimat penolakan harus diucapkan dengan santun ya, supaya tidak menyakiti orang yang mendengarnya. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah materi pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini untuk kalimat penolakan ya. Nah, semoga dari apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa juga mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya tetap terus dikerjakan ya, dan Ibu tunggu jawaban kalian. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan sampai bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia yang selanjutnya. Dan jangan lupa tetap terus setia menonton video pembelajaran setiap hari. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat.